sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Salaman dong. Kalau dari kerubutin aja. Lagi. Kapan lagi? Kampus Reformasi. Terima kasih. Ilmiah dengan judul implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di dalam pengembangan kota Jakarta. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Terlebih dahulu pembacaan kurikulum vitae oleh Ketua Panitia J. Natalis Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore kita semua. Perkenankanlah saya membacakan kurikulum vitae Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai berikut. Nama Insinyur Haji Joko Widodo, jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tempat tanggal lahir Surakarta tahun 61. Sebelum jadi Gubernur DKI, beliau adalah Wali Kota Surakarta. Dan sebelum menjadi Wali Kota Jakarta, beliau adalah eksportir mebel. Tanda kehormatan yang dimiliki: 1. Manggalaya Karya Bakti Usada Alukala dari Menteri Kesehatan. Satya Lancana Pembangunan tahun 2011 bidang operasi. Dan masih terdapat 25 penghargaan lain dalam 5 tahun. Antara lain Tokoh Pilihan Tempo, Kelompok Inovasi Pelayanan Prima dari Presiden RI, Penggata Anti Corruption Board dari Perkumpulan Penggata Anti Corruption Board, kemudian tanda kehormatan bintang jasa utama dari Presiden RI. Demikian kurikulum kita singkat dari Pak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari sini juga kelihatan. Apa duduknya kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang semati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, beserta seluruh guru besar, Bapak Ibu dosen, dan seluruh hadirin yang pada pagi hari ini hadir. Mohon maaf
terlambat, macet. Meskipun karena tadi sangat tergesa-gesa, saya pakai apa itu? Nguing-nguingin, koridor, patwal, pakai patwal. Tetapi pengalaman memakai patwal memang, saya di Solo 8 tahun tidak pernah pakai patwal. Di sini sebetulnya disiapkan 2 mobil nguing-nguing sama 3 motor besar, tapi saya hanya pakai 1. Tadi juga sebetulnya sudah ngebut, tetapi terlambat. Pernah punya pengalaman, jadi memang saya selalu sampaikan kepada patwal saya, kalau Mas ngawal saya, jangan sampai mengganggu lalu lintas yang lain. Artinya tidak usah nguing-nguingnya, dibiarkan nguing-nguing biar anunya apa? Minggir. Saya sudah sampaikan saat awal, jangan seperti itu. Kalau ngawal saya lurus saja, nguingnya. Tapi ternyata dari Jakarta Pusat, kantor di Jakarta Pusat menuju ke Jakarta yang lain itu ganti patwal. Jadi Jakarta Pusat mau ke Jakarta Selatan sampai di pinggir Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan diganti oleh patwal yang lain. Ini pernah di Jakarta Barat, saya dari kantor Jakarta Pusat udah lurus, diterima di Jakarta Barat. Belum saya beritahu ini, clearnya itu, nguing. Waduh, saya 1 kilo masih kuat, 2 kilo mulai nggak kuat, 3 kilo nggak kuat bener saya. Sopir saya di depan saya tepuk, kita belok kiri. Dia nguing-nguingnya terus, saya sudah belok kiri. Dia kapok, udah diberitahu. Tapi ya itu pengalaman ninggal patwal. Tapi kalau di bawah saya juga heran. Di bawah sering kalau di Jakarta mungkin enggak, tapi sering di daerah yang di Jakarta juga kadang-kadang lepas dadaan. Saya dadaan biasa malam atau ke pasar atau ke kampung dadaan malam. Di luar kota juga sama. Kadang malam-malam orang ketemu saya tuh, ini Pak Jokowi KW1 atau KW2? Saya pertama kali mendapatkan pertanyaan itu bingung. Ada KW1 dan KW2? Ternyata benar, ternyata yang ada KW1 yang di TV dan KW2-nya ada di saya. Tapi ya inilah saya terima apa adanya. Keadaan saya seperti ini. Jadi saya sudah tidak bisa memperganteng atau mempercantik wajah saya ya. Ya saya terima apa adanya. Tanya wajah saya deso ya sudah. Setahun ya disampaikan hampir di semua TV, semua koran. Wajah Jokowi itu wajah deso. Perasaan saya juga tidak. Kalau perasaan saya kayak Dude Herlino. Tapi yang ternyata betul kan, kalau dulu 2 bulan yang lalu kan, sampaikan kepada publik, ada yang menyampaikan, itu Jokowi itu kayak Estrada. Benar enggak? 2 bulan yang lalu, Estrada itu bintang film. Dan Presiden Filipina, saya kan dibilang gitu seneng-seneng aja. Tapi yang aslinya ya memang wajah saya besar. Baiklah, Pak Rektor, Ibu dan Pak sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan, mungkin ini bukan orasi ilmiah, mungkin tidak ilmiah, tapi akan saya sampaikan yang kira-kira saya mampu. Karena ya inilah kemampuan saya. Terus, ini saya kira problem-problem Jakarta yang besar seperti yang ada di gambar. Ada masalah kemacetan lalu lintas, banjir, dan menurut saya yang berat justru yang nomor 3, yang kekumuhan kota.
itu adalah menunjukkan apa? Gap ekonomi yang punya dan yang tidak berpunya yang sangat lebar sekali. Bapak Ibu, sekali-sekali coba, datang ke Kuningan, datang ke Sudirman, datang ke Tamrin, naik ke lantai yang paling tinggi, lantai 50, lantai 60 yang ada gedung yang paling bagus di situ. Dari Semanggi, dari Tamrin atau Sudirman, dari Pencakar yang tinggi, Bapak Ibu langsung naik mobil, langsung datang ke Penjaringan, langsung ke Cakung, langsung ke Cilincing, langsung ke Pademangan, langsung ke Tanah Tinggi, langsung ke Morabe, langsung keluar Batang. Rasakan dan perasaan. Kalau Bapak Ibu tidak nangis, kebangetan sekali. Itulah fakta yang harus kita buka apa adanya. Sebuah gap yang sama. 3 kali 3 dihuni 12 orang, 3 kali 2 dihuni 9 orang, 3 kali 4 dihuni bergantian. Silakan datang ke Tanah Tinggi, keadaannya seperti itu. Di Penjaringan seperti itu, di Pademangan seperti itu. Pasti Bapak Ibu semuanya akan nangis kalau datangnya dari Sudirman Tamrin langsung ke sana. Silakan coba. Kalau tidak nangis ya bukan ada. Oleh sebab itu, itulah yang selalu saya lakukan. Kenapa saya selalu di kantor itu hanya setengah jam, 1 jam paling. Kalau ada rapat itu paling 2 jam di kantor paling lama. Saya juga paling nggak seneng ropat repet. Nggak kuat, saya nggak kuat. Terus aja saya ngomong apa aja, saya nggak kuat disuruh rapat terlalu lama-lama, nggak kuat. Dia kalau Pak datang paling setengah jam, 1 jam rampung, sudah saya pasti keluar. Nah, ke pasar, ke bantaran sungai, ke kali, ke kampung-kampung yang kumuh seperti itu. Dan ya harian seperti itu. Karena bagaimana kita bisa mendesain sebuah kebijakan dan keberpihakan kita ke sana kalau kita salaman dengan masyarakat di bawahnya nggak pernah. Bersentuhan kulit saja mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali, nggak pernah. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kebutuhan mereka, keinginan mereka, keluh kesah mereka? Bersentuhan kulit aja nggak pernah. Bagaimana? Jadi apa ya? Latihan mata batin kita seperti apa? Penglihatan spiritual kita kalau nggak kita latih harian akan seperti apa? Nggak ada sense, nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kalau Ibu dan Bapak sekalian nggak pernah kesana, ya nggak ada sense. Oh, nggak pernah kesana. Kita tahunya hanya mall, hanya apartemen yang mewah-mewah seperti itu. Bagaimana kita melatih mata batin dan penglihatan spiritual kita kalau kita nggak pernah kesana? Nggak akan sambung. Dan kebijakan kita pasti nggak akan sampai ke sana, nggak akan sambung. Saya yakin nggak akan sambung. Ya inilah yang terus saya lakukan dan akan saya lakukan sampai jabatan saya. Tiap hari akan saya lakukan itu. Memang pekerjaan saya melihat persoalan, melihat masalah-masalah, melihat problem-problem real yang ada di lapangan. Ini saya kira problem berat kita. Tetapi sebenarnya problemnya juga jelas kok. Masalahnya juga jelas. Apa yang harus dilakukan? Juga rencananya ada semuanya. Dan sudah jelas. Tapi enggak. Pertanyaan saya, kenapa tidak 20-30 tahun yang lalu ini sudah dieksekusi? Kenapa berlarut-larut? Begitu sudah bertumpuk-tumpuk, saya sekarang dikejar-kejar tiap hari. Mana Pak? Masih macet Jakarta. Mana Pak? Masih macet Jakarta. Masa baru sehari 2 hari langsung belum merubah?
Ada kan perlu infrastruktur, perlu fasilitas. Kalau polusi mungkin sehari 2 hari bisa kita putuskan, kita siapkan. Tapi membuat MRT, membuat monorail apa bisa? Sebulan 2 bulan. Nggak bisa. Nah, kalau yang gini-gini bisa. Yang cepat kita lakukan, cepat kita lakukan. Kayak Tanah Abang, saya waktu masuk ke Tanah Abang melihat seperti ini jalan raya. Jalan raya bukan tempat berjualan. Dibiarkan lebih dari 20 tahun seperti itu. 800 pedagang. Dibiarkan seperti itu kok ditepukin. Ini mau benarkan ini malah. Ini nggak ada. Waktu saya masuk ke sana, saya petakan. Saya melihat sebuah masalah tidak mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pagi saya lihat, siang saya lihat, tengah malam saya lihat. Bapak Ibu bisa bertanya ke warga di Tanah Abang, tapi yang bagian malam, tanya aja. Saya ke sana berapa kali? Jam 2 malam, jam 1 malam, jam 11 malam. Saya ingin memetakan masalah. Saya ingin membuat sebuah pekerjaan itu kelihatan dan harus detail. Karena menyelesaikan seperti ini nggak mungkin kita nggak ngerti masalahnya secara detail. Bisa keliru, bisa keliru. Ini Tanah Abang. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya, Pak Rektor tanya, premannya di sebelah sana siapa namanya? Saya tahu. Yang sebelah sini premannya siapa? Saya tahu. Tahu apa? Karena ya pagi siang malam saya betul-betul menguasai. Terus ini Tanah Abang yang sekarang sudah bersih. Tapi sebelum pembersihan ini, Bapak Ibu, saya waktu hari pertama udah rame-rame saya mau masuk ke sana, nggak boleh sama Polda. Jangan Pak Gub, jangan masuk dulu, panas ini panas, jangan masuk. Ya udah, karena dari keamanan nggak boleh, saya nggak. Nanti bisa rame di hari kedua saya udah mau masuk lagi, nggak boleh. Wah nggak bisa, saya udah nggak kuat, saya nggak kuat. Saya mau masuk siang, urusan keamanan, urusan polisi, urusan Polda. Udah, saya masuk sana. Nggak ada apa-apa ya. Pedagang PKS semua nyalami semuanya. Yang tato-tato nyalami saya semua. Nggak ada apa-apa. Artinya sebetulnya bayangan sebelumnya kita ini dibayang-bayangin sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Nggak kita kuasai masalahnya. Sehingga takut, waduh, premannya banyak. Ya betul banyak. PKI-nya nanti akan ngajak berantem kita. Ya tergantung cara treatmentnya menurut saya. Yang membackup juga aparat saya juga ada. Tapi kalau masalahnya kelihatan dan sudah ya tato aja nyalami. Besok saya besok bersih dan alhamdulillah bisa bersih, bisa. Premannya ambil dapat 48, lumayan. Ini gambarnya Tanah Abang sekarang. Ayo terus masih kita perbaiki karena di sini nantinya akan ada pertemuan KRL, pasar dan pasarnya saya kira akan terus dikembangkan. Plus monorailnya nanti akan lewat pas di tengah Tanah Abang. Sehingga ini akan menjadi sebuah ini gambar rencananya ada, tapi nggak saya keluarkan karena nanti orang akan mendahului. Saya nggak mau. Oh udah, saya beli yang di sini. Masih kita tutup. Blok G ini harusnya rampung 6 bulan, tapi bisa kita selesaikan 1,5 bulan. Perbaikan total semuanya bisa kita perbaiki. Dan pedagang masuk. Pedagang masuk pun juga mintanya, tapi ya sudah, Pak, ini pintunya 1 meter, minta 6 meter, kita beri 6 meter gerbang. Pak, minta di bawah diberi ATM, seminggu siapkan jadi ATM. Pak, ini kita minta eskalator, kalau tangga Pak capek ke atas, minta terus. Udah, siapkan, tapi ini belum selesai, tapi akan kita kerjakan. Masih belum ramai. Saya pikir udah kita beri Jumat Sabtu Minggu peloncongan ben-benan di situ biar rame. Saya lihat kalau Sabtu Minggu juga rame banget karena ben-benan atau karena memang pengen ke Blok G, nggak tahu kalau saya serame. Tapi Jumat Senin, Selasa, Rabu agak
kurang rame, nggak apa-apa, butuh waktu lah. Masih kurang rame lagi, beri hadiah mobil. Ya kalau mau hadiahnya kan hanya kulkas, sepeda motor, TV, mobil, PKL. Kelas PKL hadiah mobil di dunia ya baru Tanah Abang. Ini proses bisnis, ini bukan proses pemerintahan, ini adalah proses bisnis. Nggak mungkin kita berikan cara-cara ke pemerintah, nggak mungkin, cara-cara bisnis yang kita lakukan. Terus ini pasar minggu, nggak sama tengah jalan, pinggir jalan dipakai berjualan seperti ini juga kita dorong masuk ke pasar. Alhamdulillah juga bisa kita selesaikan. Jalan raya dipakai kayak ini, biarin. Sekarang juga bisa bersih seperti ini. Nah, ini yang monorail sama MRT. Bapak Ibu saya kira sudah dengar semuanya. MRT kita itu sudah direncanakan 24 tahun yang lalu. Direncanakan 24 tahun yang lalu. Direncanakan. Monorailnya juga sama. Monorail kita juga baru sudah direncanakan 15 tahun yang lalu. Direncanakan. Dan sudah dilaksanakan. Tapi berhenti lagi coba. Baru di Indonesia. Saya kadang-kadang malu. Malaysia nggak ada rencana, nggak ada, tahu-tahu Kuala Lumpur sudah punya 11 tahun yang lalu. Bangkok juga nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada rencana, tahu-tahu sudah punya. Saya ketemu wali kota Kuala Lumpur, ketemu Gubernur Bangkok, ditanya juga malu, saya itu malu. Kalau dari Eropa sering bertanya ke saya juga, transportasi masalah kita apa? MRT atau bingung ya karena bilang ngomong apa saya. Malu kita, mereka juga punya. Kita ini negara besar dan ibu kota kita juga duitnya ada. Saya nggak tahu kenapa dari 20 atau 25 tahun yang nggak tereksekusi. Nggak tahu saya. Terakhir saya hampir malu ya, tapi saya Gubernur Hanoi tanya ke saya, Gubernur Jokowi, di sini sudah ada monorail atau subway MRT? Enggak. Wah, bisa deg-degan. Hanoi sudah punya belum? Ya, saya juga belum tahu. Karena belum pernah ke Hanoi. Saya tanya balik, Gubernur di Hanoi gimana? Sudah punya belum? Saya tanya balik. Oh, kalau kita ini dalam perencanaan dan nanti dimulai 2017. Alhamdulillah. Saya baru berani ngomong. Jadi kita sudah Oktober kemarin sudah groundbreaking, modelnya sudah, MRT-nya sudah ya, meskipun baru dimulai, tapi sudah mendahului dulu. Misalnya kedahuluan Hanoi kan lebih malu lagi kita. Kadang-kadang kita ada di sini, ada di masalah kawasan-kawasan kumuh seperti ini. Ada 360 slum area kawasan kumuh di Jakarta ini, dan hampir setiap hari saya ada di situ lingkungan seperti ini. Sebagian kayak di Pluit sudah kita pindahkan ke rusun. Terus ini rusun ini sebetulnya sudah dibuat 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, tapi nggak dipakai. Ada 26 blok kosong nggak dipakai, rusak semuanya. Klosetnya hilang, pintunya hilang, jendelanya hilang, nggak dipakai. Bapak Ibu lihat aja ke Marunda setahun yang lalu lah. Ya, gimana membuat komplek rusun, tidak ada puskesmas, tidak ada pasar, tidak ada transportasi. Malam hari saya ke sana jam 1, Pak, itu sana kalau malam tuh, Bapak coba ke sana. Sepi sekali, nggak ada lampu, saya ke sana jam 1 benar. Ya, kayak di tengah hutan, nggak ada listriknya, siapa yang mau gitu. Udah listrik kita beri, rusunnya kita cat lagi, kita beri pintu jendela lagi, masyarakat suruh pindah, juga masih nggak mau masyarakat. Sulit. Sudah, carikan ilmu yang lain. Di Pluit ini yang Pluit, sama yang di Riau. Saya apain? Udah siapin bis, minta
4 bis. Tapi warga saya suruh naik fluid, saya ajak piknik. Nanti dengan makan lah, piknik plus makan. Kemana Pak? Udahlah naik 4 bis. Saya ajak pikniknya ke Rusun Marunda. Yang di Riau juga sama, saya ajak piknik ke Rusun di Pinus Selok. Antar ke sana. Tapi sebelumnya kita siapin 2 ruangan. Kayak di proper kan biasanya ada rumah contoh, ini ada juga rumah contoh juga sehat bagus, isi TV kecil, isi kursi makan, meja makan kecil, isi kulkas kecil, isi bed komplit. Sampai di sana, tapi makan dulu, setelah makan sana. Nah udah coba dibuka yang 2 ruang ini, buka. Oh bagus Pak. Ya bagus. Ada TV-nya, ya ada kulkasnya, ada bednya, ada kursi dan meja makan. Untuk kita Pak, ya. Gratis Pak, ya. Gimana? Mau saya tanya, gimana? Langsung tunjuk jari semuanya. Mau Pak, mau Pak, mau Pak. Artinya yang disentuh dengan itu habis 3,4 satu ruangan. Antri sekarang ini langsung ini Marunda penuh, Pinus Selok penuh, kita udah nggak punya lagi rusun penuh. Tahun depan kita akan bangun kira-kira 200 blok sekalian. 200 blok. Dan mindahnya pindah kampung. Sekarang kita harus pindah, jangan pindah orang per orang, nggak menyelesaikan masalah. Kampung pindah, bersihkan, ganti ruang terbuka hijau. Kampung pindah, ganti lagi pabrik area. Baru jadi, Jakarta baru jadi kalau melakukannya dengan cara-cara. Dan ini yang saya lihat hampir di semua negara. Singapura saya lihat, di Busan, di Amugyo, di Toa Payoh, di Shanghai, di semuanya gitu. Shenzhen, saya lihat cara-caranya seperti itu. Memang harus powernya dikeluarkan dan langsung digeser semuanya, tidak digusur, digeser. Kalau digusur itu tidak ada solusi, kalau digeser ada solusinya. Bedanya itu, istilahnya digeser sama saja sebetulnya. Terus ini yang kampung daerah yang dulunya seperti ini. Setelahnya ada komunal Sapiteng, ada hijauan di kampung. Kemudian terus ini ada sekarang 29 lokasi yang kita kerjakan. Terus ini yang banjir kita Januari yang lalu, KI untuk mengingatkan saja. KI pernah jadi sungai besar, terus dan moga-moga tahun ini nggak kejadian lagi. Sebetulnya juga sudah mulai kita kerjakan. Keruk sungai kecil, keruk sungai makro, keruk sungai besar, lebarkan semuanya. Yang kali besar sudah ada 4, Ciliwung, Sanggrang, Angke, Sunter sudah dimulai. Semuanya sudah dimulai. Tapi ada 13 sungai, jadi baru 4. Yang kecil-kecil itu ada 884 sungai kecil. Dan baru dikerjakan kira-kira 20%. Bapak Ibu kalau lihat sekarang di semua sungai hampir semuanya ada eskavator untuk ngeruk, ada dredger yang di waduk-waduk, semua yang kita keluarkan, seluruh tenaga yang kita punya. Terus semuanya hampir di semua sungai ada. Terus, tapi sebetulnya ini tidak menyelesaikan masalah. Sumur resapan dalam 60 sampai 200 meter juga kita kerjakan. Sampai di semua titik, terutama yang banyak genangannya. Terus, tapi ini tidak akan menyelesaikan masalah karena kita digempur dari atas, upstreamnya dari atas, meluncur air, dari bawahnya rob. Kalau itu tidak diselesaikan, percuma kita tadi ngeruk, melebarin sungai, nggak ada artinya. Terus, yang fluid, dulu fluid seperti ini, 80 hektar penuh dengan eceng gondok. Saya kesana nggak tahu kalau itu danau.
sampah, sungai kecil-kecil yang masuk ke Pluit nggak ada aja semuanya 100% seperti yang ada di gambar. Semuanya penuh dengan sampah. Pluit itu kalau dikeruk, benar sekarang dulu hanya kedalaman mungkin 1,5 meter, 2 meter, dikeruk semuanya isinya sampah, semuanya isinya sampah. Sebetulnya memang problem kita ini ada pembangunan manusianya yang di Jakarta ini. Bagaimana merubah mental, perilaku, kebiasaan agar tidak buang sampah seperti itu. Hampir di semua sungai yang ada di Jakarta keadaannya seperti yang ada di gambar tadi. Terus ini Pluit ada 7.000 penduduk dengan rumah-rumah bedeng seperti itu melingkari Pluit. Sudah 30 tahun nggak pernah dikeruk, nggak pernah dipelihara. 30 tahun yang menyampaikan warga, bukan saya. Kemudian yang ini sudah kita pindah 1.600, sekarang menjadi public space seperti ini, Pluit. Ini sudah jadi, kalau yang belum pernah ke sana, besok minggu ke sana. Yang kira-kira sudah 25% sudah bisa kita geser menjadi seperti ini. Nantinya seluruh waduk akan bersih dan jadi seperti ini semuanya. Terus ini Riario, saya nggak tahu dulu ke sana juga baru tahu kalau itu waduk setelah, karena ini penuh dengan eceng gondok seperti ini. Juga sudah kita geser penduduk, sampah juga sama ke Kinuselot seperti ini, dan sekarang juga sudah kita buat public space, public area. Terus, ini rumahnya. Nah ini sudah menjadi, insya Allah tahun depan semuanya selesai. Pluit tahun depan selesai, Riario kalau sudah selesai semuanya. Tapi yang dipindah ini masih separuh. Mulai besok hari Sabtu sudah mulai kita geser semuanya ke Kinuselot. Ini baru separuh kita pindahkan. Nah, ini terakhir. Ini biasanya kalau kita mindah, kita biasanya rame-rame dulu. Pasti rame lah. Nggak mau, pasti nggak langsung pindah, enggak. Pasti ada rame-rame, ada pertentangan di situ, ada sedikit gesekan konflik di situ. Dan biasanya saya petakan tokohnya siapa, premannya siapa, yang nggak setuju siapa, dan saya undang makan siang makan malam di rumah atau di balai kota. Saya undang makan dan saya berikan pasti makanan yang paling enak. Saya sampaikan harus disiapkan makanan yang paling enak, yang paling mewah dan enak, karena yang saya undang ini istimewa. Preman saya undang, tokoh-tokoh informal saya undang, yang kira-kira ngomongnya keras, yang memprovokasi saya undang. Setelah makan, biasanya saya tanya, gimana Bapak Ibu, minggu depan saya pindah. Sudah makan? Setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Udah makan diajak itu gampang. Jadi lobbynya dimakan. Orang dulu Riario udah ramai. Wah, berapa? Ini apa tuh? Cek deh Pak, saya cek. Oh ini, oke, pagi 12. Jam makan siang, pikiran saya mungkin 2 kali, 3 kali baru rampung. Saya undang makan hanya sekali saya rampung. Gimana? Bapak Ibu setuju? Sudah penuh. Ya Pak, setuju Pak. Udah pindah. Pluit juga sama, karena abang juga saya panggil sama. Ya kira-kira itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Jis Natalis yang ke-48 Universitas Trisakti. Semoga sukses dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kreatif gitu. Dia kan sudah kerjanya jelas, bahwa yang yang memberi pun untuk juga ada sanksinya, lo hati-hati. Gimana? Setiap hari juga kita razia, setiap hari loh, terus. Kapan-kapan nanti saya sentuh pantai kita, betapa penuh kegiatannya pantai kita. Ya termasuk yang kemarin itu yang kena razia dari dinas sosial juga kan, tidak? Nah, itu kemudian tanyakanlah.